gua punya kepercayaan gini mas, kalau Tuhan dengerin kita pingin punya apa, walaupun lo ternyata lapar, lo harus beli barang itu. Jadi gue tetap beli TV, tapi gue makan pecel mas, habis itu. Tapi gue bisa nonton Stranger Things sambil makan pecel gitu. Terus duit gue nol lagi mas. Nah ya kayak gitu-gitu tuh kejadian mas. Dan kita harus ini percaya banget sama kekuatan pikiran. Tapi syaratnya adalah lo jangan banyak mikir gitu. Kalau lo nggak banyak mikir, Selamat datang di Mas Nanya, sebuah acara obrolan mingguan bersama gue, Aulia Masna dan Debbie Permata sebagai co-host. Ini adalah bagian kedua dari obrolan kita dengan Intan Anggita dengan Twitter handle Subuh Family yang kemarin jalan-jalan dari Jakarta ke Sumba, lalu balik lagi nyebrang selat ya 8 kali, nyebrang pulau bolak-balik. Intan ini punya hobi banyak sekali ya, mulai dari musik, fashionnya juga bukan fashion yang ya mungkin sering dilihat, tapi sustainable fashion, dan dia juga punya concern yang cukup tinggi terhadap environment. Ya nggak Tan? benar. Nah, terakhir tadi kita kepotong ketika bicarain tentang mobil, tentang camper van yang kalian pakai. Jadi itu kan sebuah Volkswagen Caravelle yang dimodifikasi habis jadi sebuah camper van, dan itu katanya mobil terkecil yang pernah konversi sama bengkel yang kalian pakai ya? Benar. Sebagai keluarga dengan 3 orang, cukup tuh ya mobil jalan-jalan selama berapa tadi, 73 hari dalam kayak mobil seperti itu. Naik Gonzales. Cukup. Oh iya, itu namanya dari mana sih? Kan itu bawaan dari mobil sebelumnya. Tapi itu nama awalnya dari mana? Kayaknya ya mas, kan ini kan gue udah lupa juga nih. Kayaknya udah lama gue lupa. Nama lo deh. Ada pemain bola namanya Gonzales nggak? Indonesia ada. Indonesia ya? Soalnya motor gua tuh namanya Boa Salosa. Jadi gua gitu. Oh, emang nyadarin main bola? Iya, kayaknya ya. Jadi dia apa sih mas? Gue jadi sampai lupa. Gonzales tuh apa ya? Dia Papua Gonzales bukan? Gonzales ada pemain. Pemain bola zaman dulu ya? Naturalisasi. Gue juga lupa prosesnya. Kok gue jadi ngasih PR buat kalian mikir? Nanti kita googling ya. Cari. Christian Gonzalesnya yang pernah sekarang di Rans katanya, tapi pernah di Persib kalau setahu aku ya. Iya ya. Pokoknya Christian Gonzales. Iya. Harus yang kuat gitu. Kuat, tambang, martir. Jadi aku ngambilnya pemain bola untuk barang-barang otomotif aku gitu, supaya ada nyawanya gitu. Iya, Debbie benar, Christian Gonzales udah mantan sih sekarang, maksudnya udah nggak main bola lagi sekarang dia. Tapi dulu sempat rame, proses naturalisasi sampai dia jadi pemain nasional itu cukup rame lah gitu loh. Oh iya, mungkin mas, mungkin. Mungkin orang yang itu. Iya. By the way, bola aja. Ini aku jadi penasaran, tadi balik lagi ke camper van ya. Tadi di episode yang sebelumnya tuh Taipan sempat bahas bahwa perjalanan camper van dari Jakarta ke Sumba itu tuh cuman baru part 1 dari perjalanan ini gitu. Nah, part 2-nya kapan dan kemana tuh? Udah bisa di-share nggak? Juli? Juli, startnya dari Jakarta, Sumatera, Jakarta sampai Aceh, sampai Sabang. Jadi kalau kemarin kalian ke timur, sekarang ke barat ya? Iya.
Sekarang itu Oh, mau ke sana. fokus di ulos, Oke. mau cari ulos aku. Hmm. Heeh. Kan kemarin lebih ke tenun ikat kan, Sumba Ya. kan, sekarang ininya di ulos. Terus yang part 3 kita ke Toraja ujungnya. Wow. Wow. Enak, ada Yohan, si Oh. mantan. Si Yohan? mantan. Dia udah pindah ke sana kan? Udah apa? Iya, Yohan tuh udah. Gaya Korbut ya. Loh, Terakhir. Kalau nggak salah iya, dia udah balik. Iya. Makanya Wait. kalau Wait, punya mantan Yohan itu kok Toraja? harus jadiin teman, jadinya enak, jadi saudara, jangan dimusuhin. Oke. Berteman kok aku sama mantan aku. Jadi kemarin tuh aku kepikiran part 3 tuh kayaknya bakal seru banget kalau itu tuh Toraja. Karena kan ada Toraja Melo kan di Jakarta yang foundernya tuh emang dia stay di Toraja, udah pindah gitu. Itu all in 2022 semua part 2 dan Iya. part 3. Iya, part 3 tuh kayaknya akan pokoknya aku tuh kan istirahat itu misalkan nih aku perjalanan di Sumatera itu kayaknya sebulan setengahan. Terus istirahat di Agustus. Terus istirahatnya 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aku jalan lagi Oktober atau November gitu. Wow. Aku penasaran deh. Titan kan udah pernah dengan part 1 udah ada pengalaman gitu. Untuk yang ke part 2 nanti Juli, persiapannya apa nih? Atau kayak sekarang aku udah belajar nih dari part 1, ntar di part 2 aku nggak akan kayak gini-gini ntar pas tripnya. Persiapan uang kayaknya Dep. Aku tuh kemarin tuh terlalu santai sih. Jadi yang jadi masalah adalah kayak misalkan di kota tertentu terus ternyata langsung uang fresh money-nya habis. Terus di situ tuh aku bener-bener kayak harus puter otak banget gimana caranya bertahan gitu. Nah sekarang itu tuh kayaknya kita mau lebih ngitung dan kita lebih tahu berapa aja yang harus kita keluarkan. Karena kemarin itu kita budgeting vakansi, bukan budgeting riset. Yang dimana budgeting vakansi dan budgeting riset itu tuh kali 3, gila nggak? Jadi aku menabung. Jadi aku menabung plus juga kan ada kerjaan yang dosen atau apa itu kan aku masukin. Pokoknya apa yang masuk dari pendidikan aku keluarin untuk pendidikan juga gitu. Nah pas dari situ tuh aku sebut angka nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku tuh berpikir 30 tuh cukup gitu. 30 cukup karena darat kan. Gitu. Gilanya, aku tuh beneran nggak cari tahu. Aku tahu gitu. Oh iya, nyebrang ke sini mahal gitu. 2 juta. Ada yang 2 juta. 2 jutaan itu dari sampai ke Waingapu, ke Sumba. Tapi nggak kejadian kan karena gelombang tinggi. Akhirnya diputar ke Flores kan aku. Aku ke Labuan Bajo kemarin. Terus dari situ dari Ruteng pergi lagi. Nah, kita juga nggak pernah tahu kan kekuatan Gonzales tuh sampai mana, karena kan dia tuh baru nyampe Bali. Sebelumnya itu dia paling jauh tuh ke Bali. Nah, si Gonzales itu ternyata ketika dia sudah diubah menjadi camper van itu kan ada beban furniture gitu. Lebih berat lagi, ya. Ya, plus aku bawa turntable 2 dan piringan hitam itu totally nambah 32 kilo gitu sih. Iya, turntable aku tuh kan berat banget tuh, ada 2 biji. Sama juga ada meja, apalah. Terus ada roof box juga kan. Terus karena roof boxnya gede, aku beranggapan, oke, aku akan bawa baju yang banyak. Terus aku bawa karya-karya upcycling aku yang dimana ketemu sama orang yang inspiring buat aku kasih karya aku gitu kan. Jadinya aku ada kotak IKEA yang buat naruh baju tuh aku ambil 4 kotak. Yang dimana satu kotaknya tuh kurang lebih 15 kilo. Wow. 10 sampai kilo. Iya. Jadinya kemarin itu tuh over banget beratnya. Terus kita tuh kalau ditanjakan tuh kayak gitu. Ngeden dikit ya. Iya, makanya lucu deh. Jadi setiap di kota apa, ketika kita ketemu sama JNT Cargo, kita kargoin apa yang menurut kita nggak worth. Yang bisa dikirim pulang gitu. Asli itu Mas, jadi kita tuh mengevaluasi tuh per setiap minggu kita evaluasi, terus kita suka ledek-ledekan gitu sama ini apa sih bawa ini nggak penting gitu kan.
ini kamu ngapain bawa sepatu roda, nggak pernah. Nah sepatu roda gue juga kan itu berat banget ya, itu kayak udah 10 kilo sendiri, terus kayak kan nggak dipakai kan gitu-gitu bercanda-bercandaan gitu sama Arya. Terus udah gitu Arya tuh bawa juicer, terus dia bawa Latina. Lo tau Latina nggak? Grinder yang gede, Oh, grinder kopi yang gede. iya. Terus kayak yang kayak gitu-gitu. Nah akhirnya kita evaluasi, kita balikin. Itu sih yang pembelajaran tuh satu. Pembelajaran itu si apa namanya, barang-barang itu kebanyakan. Terus yang kedua, uang kekurangan. Barang kebanyakan, uang kekurangan. Jualin barang nggak solusinya? Iya, yang enggak lah mas, barang gua kan dikit sebenarnya. Enggak, maksudnya barang kepemilikan gua kan sangat sedikit sekali gitu. Terus kayak baju tuh cuman kayak akhirnya cuman 1 kotak doang. Jadi kita tuh pulang tuh ringan banget sih. Terus ya udah pas waktu abis nyampe Bali kita berpikir kayak nggak usah nge-DJ lagi deh gitu setelah Bali. Jadi kita taruh si turntable tuh di rumahnya sahabat kita, terus lebih ringan kita ke Floresnya, tapi tetap aja kan di Flores kita kena mogok. Nah yang bikin mahal juga kayak tiba-tiba harus beli full pump itu 1 juta kirim dari Jakarta, terus tiba-tiba kita ada dinamo starter habis 11 juta atau 12 juta gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang emang tadinya baik-baik aja mas, terus ternyata itu tuh biasalah Arya, iya emang ini udah umurnya kita itu diselamatkan, dia kan gitu kata-katanya, kita tuh diselamatkan. Dan itu emang bener sih mas, itu 2 hari sebelum kita pergi dinamo starternya rusak. Dan itu tuh kan kita pergi tanggal 1 Januari, which is itu tuh sebelum tahun baru, terus nggak ada pilihan lain. Terus itu kan PW Eropa kan harus orisinil, yang kayak gitu-gitu deh. Terus juga kita prosesor AC kita kena, wah gila. Jadi itu tuh bener-bener ya, kita tuh cuman ngantongin, jadi 30 juta uang tabungan kita tuh habis buat mobil. Kebayang nggak? Apalagi kalau kita si mobil furniture-nya nggak sama IKEA, terus bengkel nggak support, itu tuh udah 200 juta sendiri sebenarnya. Jadi aku tuh mahal ya? baru gila ya otomotif tuh, wah gila ini tuh. Jadi tidak apa-apa kalau kamu, Debbie, menemukan pacar kamu ternyata anak otomotif, terus kamu nongkrongnya di coffee shop cuman beli 1 kopi, karena dia tuh habis uangnya, Debbie. Buat mobilnya. Buat mobilnya, dan mereka dipastikan tidak ada dana darurat, karena dana darurat pasti dipakai untuk, iya emang udah umurnya. Wah gila sih itu. Jadi kita berangkat tanggal 1 Januari itu, dia tiba-tiba gue jadi KOL, ada 1 brand gue jadi KOL, itu duitnya cair 15 juta. Itu cairnya tanggal 30. Jadi uang gue yang 30 juta tuh habis, tiba-tiba habis uang tabungan. Terus gue tiba-tiba tanggal 30 cair 15 juta. Dan gue menggunakan duit 15 juta itu untuk starter pertama. Gitu. Gue pakai itu, gue jalan, terus tiba-tiba di perjalanan kan gue dapet kerjaan apa, terus gue jadi dosen tamu di mana, itu lumayan agak sering dan itu ngebantu banget. Nah jalan, terus juga kan Subo itu lagi Omikron gila-gilaan kan, gitu. Nah ternyata si bulan Januari sampai Februari itu Omikron lagi gila-gilaan, jadi Subo juga, gue nggak gajian Subo tuh, wah gila sih itu kayak padahal gue pikir gue bakal gajian Subuh jadi gue bisa nafas, ternyata enggak, kita memang harus beneran dipirit-pirit banget. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita mau satu ilmu tertentu sama seorang seniman, gue sih prinsipnya harus tetap beli karyanya mereka kan. Jadi akhirnya gue tetap beli kain, dan kalau kain-kain yang ikat dan kain batik tulis itu kan harganya juga nggak murah. Minimum itu 500.000, maksimum gue bisa belanja tuh 2,5-2 juta, karena gue harus tahu ini artinya apa, prosesinya apa, dan lain sebagainya. Udah gitu arah pulang, terus gue tetap mengumpulkan uang dari mana aja, tetap aja ada kerjaan gitu kan. Arah pulang kalau nggak salah di Pekalongan, Arya so wise gitu, kita nggak bisa kayak gini ya di part 2 ya, kita harus punya nafas.
jangan kita deg-degan uang habis terus, nanti kita nggak enjoy gitu. Dia bilang gitu. Oh iya, rencana kamu ngapain gitu. Aku nanya, rencana kamu ngapain? Gimana kalau kita budgeting? Oh ya baik, yuk kita budgeting. Kok coba kamu tulisin ya, ini tuh kita udah pengeluaran kita berapa nih? Mau ditarik dari mana nih? Ditarik dari, ya udah persiapan deh, sebulan sebelum pergi. Oh ya udah, oke. Coba tebak berapa? 3 kali lipatnya dari uang vakansi siapin. Jadi pengeluaran kita 77 juta. 2 bulan setengah. Dan gue nggak tahu itu duit dari mana ya mas. Gue nggak tahu. Jadi gue tuh nggak pernah ada uang yang nih 50 juta gitu ada di rekening gue, nggak pernah. Jadi beneran yang gue tiba-tiba nih si Traveloka kasih ada flash money-nya juga. Itu tuh gue nambal hidup gue 3 minggu gitu. Terus ada uang dari mana lagi nambal gue 2 minggu. Gitu aja terus gitu. Itu 77 juta tuh 2,5 bulan riset gitu. Jadi memang gue sangat kayak wah gila ya, berarti riset orang-orang riset tuh gila banget ya mereka. Apalagi gue riset mandiri kan gitu. Karena mau gimana pun misalkan ada orang yang tiba-tiba support gue, mereka tuh hitungannya supporter bukan sponsor kan. Karena gue jadi KOL-nya mereka kan, sebenarnya tukerannya sosmed kan, bukan sebagai sponsor. Ternyata dana riset itu tuh ya memang besar tuh karena itu ya gitu. Gue kayak baru tahu gitu, wah ya nanti kita harus siapin setengahnya dari itu. Buat nanti kan perjalanan cuma 1 bulan, dia bilang gitu, Arya bilang gitu. Oh iya baik. Ya sekarang kita dalam 3 bulan ya kita kerja dulu gitu. Ngumpulin dana untuk jalan-jalan yang kedua. Ngumpulin duit. Terus tiba-tiba nyampe Jakarta, enggak nyampe Jakarta. Baru nyampe Pekalongan, arah pulang ada cair duit. Wah gila sih. Itu cair duit yang harusnya cair bulan Desember. Jadi Arya tuh nanya gini, oh kamu tuh sebenarnya pingin kita jalan riset dan PD itu harusnya duit ini cair ya? Iya juga ya gitu kan. Oh, apa? Kita aman dong buat pergi Sumatera, aman ya oke. Gitu ceritanya. Jadi sekarang gue nggak perlu kerja mas. Gitu hidup gue cerita lo tuh bukan main banget ya, kayaknya gue belum pernah denger ada yang kayak begini dan it's incredible. Ya kan emang kalau gue lagi bacot-bacot di Twitter mas, ya emang kenyataannya gitu. Dan yang lebih gila lagi ya, Subo aja, kayak kita udah mau masuk ke musik kan ya mas ya. Subo itu tuh gue bangun dari nol, dari 1 lantai ke lantai lainnya gitu. Dan lebih gilanya lagi, bokapnya Arya tuh ngemodalin. Tapi kan ngemodalin tanah dan bangunan utama yang harus kita tetap tumbuhkan gitu. Ya. Dan itu gilanya, itu tuh nggak akan ada di ilmu dana darurat, ilmu investasi manapun. Itu tuh emang manifesting banget mas. Jadi bokapnya Arya itu tuh nggak sengaja emang bawaan jiwa dia tuh bisa tahu rumah mana yang lagi BU. Jadi dia itu kan mantan arsitek. Jadi bokapnya Arya itu mantan arsitek. Jadi dia tuh tahu nih rumah-rumah yang abandoned sama dia diketok. Dan bener dong, BU pajaknya bayarnya berapa atau apa. Terus harganya tuh nggak ngikutin harga sekitar, jadi setengah harga. Sampai suatu saat dia ngetok rumah di Jalan Ciomas yang berapa puluh tahun kemudian dia tuh menjadi SCBD. Kan siapa yang tahu kan? Dan dia belinya cuma berapa mas? Itu tuh udah kayak nggak ngerti. Nah akhirnya nyokap itu ngomong, anak-anak itu nggak akan bisa beli rumah sampai kapanpun di tengah kota, nggak akan bisa gitu. Kita sebagai orang tua nggak akan bawa rumah ini di liang lahat gitu. Mendingan kita jual ini rumah satu, anak-anak punya rumah satu-satu. Nah gua dan Arya itu bukan dari orang yang kaya raya gitu loh mas, tapi emang anak beruntung aja, terus privilege. Nah ini privilege yang aneh banget. Terus akhirnya kita dapetin satu tanah ukurannya 500 meter, kita jadiin 3, dan itu make sense banget karena bokapnya Arya arsitek kan, jadi dia bisa motong-motongnya gitu. Terus dia tahu akan dibangunnya tuh intinya kayak gimana. Abis dari situ gua dengan Arya memanifestingin
Lantai bawah itu adalah tempat kita dengerin musik, tengah itu tempat masak-masak, terus kalau aku bikin-bikin, atas tempat tidur, atasnya lagi rooftop, pingin punya kolam renang. Which is kolam renang pun itu kita trial and error, Mas. Dari bocor dulu, bikin lagi, bocor dulu, bikin lagi. Gitu. Jadi memang rumah ini, tanah ini tuh dibeli dengan harga Jagakarsa. Dan ini di Cipete Utara, masih Kebayoran Baru. Gila nggak, Mas? Itu gua umur... Itu kalau lo ketemu financial planner, orangnya udah jungkir balik kali ya? Udah udah kagak ngerti lagi gimana. Gak ngerti, Mas. Jadi umur gua 29 tahun gua udah punya rumah, dan rumahnya itu tuh bokap Arya kasih karena dia tiba-tiba ya kesambet aja pingin jual rumahnya, terus ya udah nih privilege ini. Dan gue juga nggak tahu kenapa bisa dapat di tengah kota ini gitu. Jadi kayak wah, gue jungkir balik gue kerja juga nggak akan bisa, Mas, ya nggak sih? Gitu, maksudnya kayak ya nggak mungkin juga. Maka dari itu hidup gue tuh nggak punya pikiran karena nggak punya KPR, nggak punya cicilan apapun. Nggak ada beban ya. Iya, hidup gue nggak ada beban. Jadi gue kayak jalan-jalan juga nggak terbebani. Padahal gue tuh bukan orang yang punya duit gitu, enggak. Tapi gue yakin duit itu pasti ada kalau kita punya mimpi-mimpi yang aneh-aneh gitu. Wow. Kayak sebuah pengingat bahwa kita nggak usah khawatir ya. Iya. Karena jalan tuh pasti kalau udah jalannya pasti terjadi ya, mau kita mikir kayak nggak sesuai perhitungan apa segala macam, tapi kalau emang udah waktunya dan udah harusnya gitu, ada di jalan ya. Wow. Aku udah tuh iya, dan kamu nggak mesti pacaran sama Caebol, tahu deh. Kamu nggak usah cari Caebol, kamu cari orang yang bisa menghidupi mimpi kamu. Iya, beneran. Ini itu FYI, masa Caebol tuh kayak orang kaya Konglo lah ya. Di drakor. Jadi kayak yang old money Korea tuh sebutnya Caebol gitu. Jadi nggak bukan yang usah pendek gitu. ya, tapi Caebol. bukan orang pendek Beda. ya. Konglo lah, konglomerat gitu kan. Iya, benar. Terus juga memang itu fungsinya belajar human design juga sih. Jadi kayak gue jadi tahu gitu kalau gue cari duit itu tuh dari networking, dari relasi, bukan gue berdagang. Gitu kan ada orang yang memang pinginnya tuh mengelola aset gitu, tapi ketika gue lihat di human design gue nggak punya software mengelola aset, tapi gue harus terus berelasi, berteman dengan banyak orang, ya gue memanfaatkan human design gue yang itu gitu loh. Dan Arya human design-nya tuh preservation. Jadi barang-barang aneh, barang-barang yang perlu dirawat, barang-barang bersejarah nyamperin dia. Makanya turntable, piringan hitam gitu. VW Caravelle cerita apa? KTT. Iya. Itu kan barang bersejarah kan sebenarnya Ya, itu. ya. Gitu. Jadi kita tuh beneran mempelajari apa sih kekuatan kita, potensi kita, DNA super kita apa, terus akhirnya kita fokus aja di situ gitu. Wow. Ini lebih deep lagi. Aku juga sempat baca-baca soal human design ini tuh baru surface lah gitu, belum terlalu dalam. Itu menarik banget sih. Dan itu Intan pertama kali kayak figure out soal human design dan juga jadi mempengaruhi kayak perjalanan mimpi-mimpinya tuh gimana sih awalnya? Drive-nya tuh dari mana sih? Awalnya tuh 2 tahun yang lalu. Enggak. Gua pertama masuk sekali aja. Jadi kan ini tuh lucu banget deh, Mas. Jadi kan gue tuh punya sofa. Jadi si sofa ini tuh bersejarah sekali karena waktu gue belum punya, gue kan kosong lama ya, 4 tahun kan sebelum punya anak. Terus gue tuh beneran yang suka duduk gitu ngelamun-ngelamun sama Arya. Terus gue suka ngeliat tentang gaya parentingnya Andin, tapi dia dirujak sama netizen kan. Si Andin itu tuh kayak, wah kok ini tuh hakikat banget, tapi kan sebenarnya ini rahasia kayaknya. Nggak penting rahasia itu diumbar di sosmed, makanya dia suka dirujak kan gitu. Nah, gue selalu ngebahas nih sama Arya, ngebahas terus kenapa teman-teman gue ngejulitin dia gitu-gitu kan. Terus Arya tuh bilang gini, wah tenang aja nih, kita bakal bisa sahabatan sama dia akan duduk di sofa ini anjir. Arya tuh kan orangnya ceplos-ceplos pede banget gitu kan. Terus bener dong, beberapa tahun kemudian gue sahabatan sama Andin, terus dia yang memperkenalkan si human design itu Dep ke gue karena dia punya sekolahnya, dia punya sanggar jiwa bertumbuh, dan itu tuh di belakang rumah aku. Jadi kalau Andin lagi sekolah, Andin lagi ke tempat itu, gue tuh suka ikut gitu. Enggak.
asli gue kayak menyerap apa yang mereka obrolin gitu. Terus gue akhirnya belajar sendiri. Nah awalnya tuh bingung karena gini sih Mas, kenapa gue itu tidak bisa menghasilkan uang dan gue selalu undervalue ke diri gue sendiri. Kenapa gue tuh selalu minder, selalu nggak pede. Ternyata kan terkuak nih, oh gue punya trauma ini. Terus gue rapihin satu-satu Mas. Gue rapihin, gue pernah punya luka batin apa, gue rapihin secara psikis segala macam sampai gue beneran pede dan gue cari tahu DNA super gue apa. Ternyata gue suka banyak hobi karena itu untuk menjalin relasi itu, dan hidup gue tuh dari relasi itu. Jadi kan tiba-tiba nih kita tuh nggak pernah punya uang kan, terus tiba-tiba gue pengen punya TV Mas karena gue pengen nonton Stranger Things di Netflix. Gue pengen punya TV yang modnya ada Netflix Mas, yang klik terus langsung keluar Netflix. Tapi aku nggak punya uang. Terus tiba-tiba dong Al dari Rina nelfon, Beb, kamu lagi ngapain? Kamu bisa nggak blablabla gitu kan. Terus aku baru dari Electronic City, harga TV itu 5,3 gitu. Terus si Popon ngasih kerjaan, harganya 5 juta juga invoice-nya. Nah, gua punya kepercayaan gini Mas, kalau Tuhan dengerin kita pingin punya apa, walaupun lo ternyata lapar, lo harus beli barang itu. Jadi gue tetap beli TV, tapi gue makan pecel Mas habis itu. Tapi gue bisa nonton Stranger Things sambil makan pecel gitu. Terus duit gue nol lagi Mas. Nah ya kayak gitu-gitu tuh kejadian Mas. Dan kita harus ini percaya banget sama kekuatan pikiran. Tapi syaratnya adalah lo jangan banyak mikir gitu. Kalau lo nggak banyak mikir, energi pikiran lo akan tinggi banget. Gitu. Oh, kalau kebanyakan mikir energi lo habis gitu kan. Ketika lo pikirannya itu fokus sama hal-hal yang lo inginkan, kekuatan pikiran lo itu bakal full aja gitu, full of energy gitu. Ini arah pembicaraan kita ini melenceng jauh sekali dari apa yang di pikiran gue sebelumnya. Maaf loh. Tapi seru banget. Nanti Debbie sama Aul bisa aku baca human design-nya ya nanti ya. Siapa tahu aku bisa membukakan DNA super kalian yang sebenarnya kalian udah tahu tapi kayak oke, gue jadi lebih pede gitu. Oke. Menarik. Wow. Lanjut lu mau nanya apa sih? Gak nanya-nanya deh. Hah? Gue nyerocos mulu ngomong, lo gak nanya-nanya. Nggak apa-apa, tapi jadi seru banget karena banyak hal yang kita nggak sangka atau nggak expect datang dari lo gitu loh. Lagi dan tadi kan gue sebenarnya pengen ngupas dikit tentang hobi musik lo atau tentang sustainable design gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa buat lain kali. Lo jadi agak ngebuka pikiran gue tentang human design ini dan mungkin next time kalau misalnya kita ketemu ya mungkin kita bisa obrolin kali ya. Tentang kemarin. Anyway, again waktu kita udah habis. Makanya gue bilang nanti lain kali kita bahas lagi yang lain. Ini kita harus punya satu sesi sendiri nih kayaknya. Punya sesi sendiri buat ini. ini. Aja deh. Boleh ntar kita coba cari waktunya deh. Alright, thank you Intan udah ngobrol-ngobrol bareng kita, udah cerita banyak banget ya dan menarik banget. Apalagi kayak gue bilang di episode sebelumnya ini, gue kayak ngebuka Pandora's Box yang ketika dilihat udah nggak tahu isinya kemana gitu. Ngikut aja deh. Iya, absurd ya udah deh gitu. Alright, thank you Intan, thank you Debbie. Episode kedua lagi. Episode kali ini kita tutup. Thank you untuk yang udah nonton. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Makasih. Subscribe, like, notify, and share.
yummy, yummy. Get your food at the table. Serving up the best, ain't even funny how I am able to run my mouth, scream and shout, please a whole crowd. Get the ladies wet, drip, drip on their nightgowns. My drip colder than the night clouds. I'm saying shiver me timber, I'm worldwide like the iCloud. You'll always be my day one, day zero, and no one's no one. I'm nothing by my. Are you feeling it? The groove moving through your feet. Keep it simple like the ABCs. Can you feel it yet? Got you bouncing off your seat. Keep it going like 1, 2, 3. Come and breathe it in. Leave your worries at home and get entranced by the melody.